Jesus. Makasih mengalir di tempat ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang membawa kehidupan, Engkau yang bahkan sanggup mengubahkan keadaan kami. Thank you Lord, hembuskan nafasmu Tuhan. Terima kasih. Shandara labata karata kashiki kapapa. Shedida laba shantara papa karata. Mari berapa saat ini saudara, mari berbahasa roh. Engkau yang telah dikaruniai bahasa roh, berbahasa roh. Shedida laba yara laba bidi. Biar roh kita berbicara kepada Tuhan. Apa yang kita perlukan, apa yang Dia rindukan. Terima kasih Terima
Perbuatanmu ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Yes Lord. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Yes Lord. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada Terima kasih Tuhan, mari berbicara dalam hidup kami. Ubahkan kami lewat firman-Mu, berikan kami rema. Berikan kami firman yang dihembusi oleh nafas-Mu, turun atas hidup kami. Berikan kami satu patah kata yang sanggup mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun, mampukan hamba dengan cara yang sederhana, agar hamba-Mu boleh menjadi penerjemah hati-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu minta roh hikmat, wahyu, pengertian, pengenalan akan Tuhan. Turun atas semua hidup kami. Turun tanpa terkecuali pada semua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui ini yang memerdekakan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Ya, shalom saudara. Saudara percaya yang daripada Tuhan itu sanggup memerdekakan kita. Amin. Tuhan bisa mengubahkan, Tuhan bisa buat yang namanya pekerjaan Tuhan itu, saudara tahu yang namanya pekerjaan Tuhan itu tiba-tiba. Amin. Tiba-tiba. Murid-murid menantikan, Alkitab berkata tiba-tiba. Dengarkan baik-baik. Ada masa tiba-tiba dalam hidupmu. Engkau dan aku tidak pernah sama lagi. Amin. Maria, dia menatap kuburan kosong itu, dan dia masuk lebih dalam lagi, walaupun itu sebuah kuburan yang kosong. Dengar, dia ketemu dengan malaikat, dan pada ujungnya dia ketemu dengan Tuhan sendiri. Dan hidupnya jadi luar biasa. Yang namanya Elisa, dia berjalan dengan Elia, dan Alkitab berkata tiba-tiba, sementara dia berjalan terus, tiba-tiba ada kereta berkuda, kereta dengan kuda berapi. Dan hari itu, Elisa tidak pernah sama lagi. Amin. Saudara percaya bahwa ada tiba-tiba dalam hidup saudara? Amin. Saudara mau itu? Berapa di antara saudara yang mau, saudara? Kau berkata, Tuhan, ubahkan aku. Ubahkan aku. Jadikan aku tidak pernah sama lagi. Bawa aku kepada next level. Amin. Mari kita buka sebentar firman Tuhan di dalam Mazmur 119.
Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayatnya yang ke 130. Sudah dapat semua? Dikatakan begini saudara. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara, kalau mau jujur sebenarnya banyak jalan yang kita sangka lurus. Tapi ujungnya sebenarnya sebuah kebodohan. Ada banyak konsep dalam hidup kita yang kita pikir benar, yang kita jalani sepertinya benar, tapi ternyata bukan, saudara. Amin. Dan oleh karena itu kita perlu dimerdekakan lewat firman. Firman yang tersingkap, itu yang memerdekakan kita, saudara. Amin. Bukan firman logos, bukan firman yang tertulis tok, tapi firman yang tersingkap itulah yang mengubah hidup kita. Ya, Alkitab berkata kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kau ketahui itulah yang tersingkap, itu yang memerdekakan kita. Artinya gini, dengarkan baik-baik. Seberapa kita merdeka, seberapa kita lepas dari kebodohan, seberapa kita menerima, seberapa kita hidup bijaksana, seberapa kita hidup menurut hatinya, itu tergantung seberapa rema yang kita terima. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara kok tegang semua saudara? Mari kasih senyum dulu kiri kanan dulu. Amin. Mari. Saudara, kita bukan ibadah pemakaman saudara. Walaupun saya pakainya hitam-hitam saudara. Tapi kita bukan ibadah pemakaman. Percayalah, daging kita dimakamkan. Amin. Tapi roh saudara dibangkitkan. Amin. Karena itu beri saudara, coba kasih senyum dulu saudara. Amin. Ya saudara jangan kaku saudara, jangan kaku. Nanti saudara kaku, saya lebih kaku lagi. Ya, saudara, mari artinya saudara seberapa kita izinkan kebenaran itu memerdekakan kita, sejauh itulah kita merdeka. Oleh karena itu dengar, kita harus kejar yang namanya dalam hidup kita, rema bukan logos. Kalau kita kejar cuman pengetahuan, maka dengarkan baik-baik saudara, pengetahuan itu bisa buat kita semakin keras saudara. Ya, kalau firman yang gak ngubahkan kita, itu justru mengeraskan kita saudara. Kalau firman yang kita cuma tahu toh, tapi kita itu tidak ngubahkan kita, maka dengar firman yang sama itu sanggup, itu justru mengeraskan kita saudara. Ya. Dan saudara harus tahu satu hal yang namanya rema itu tidak pernah bisa lepas dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Makanya saudara dengar firman sama yang namanya hubungan dengan Tuhan harus balance saudara. Ya. Kalau saudara cuman firman to, Anda baca cuman firman to, Alkitab berkata hukum mematikan, tulisan mematikan, tapi roh memberi kehidupan. Kalau kita baca itu cuman mengeraskan saudara. Orang Farisi mereka hafal firman Tuhan, mereka tahu firman Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, justru mereka mau bunuh Tuhan Yesus. Kegenapan firman yang mereka nantikan itu muncul di depan mereka. Mereka justru mau bunuh. Karena apa? Mereka cuma menyelidiki dengan otak mereka. Amin. Nah sebaliknya kalau kita ngeroh terus saudara, gak ada dasar firman, jadinya jadi dukun saudara. Ya. Oleh karena itu harus balance saudara. Ya. Nah, mari kita buka sebentar firman Tuhan di dalam Lukas 24. Lukas 24. Ayat yang ke-13. Ya, kalau saudara lihat tadi Tuhan berkata, tadi firman Tuhan berkata, bila tersingkap firman Tuhan memberi pengertian kepada kebodohan kita, kepada orang yang bodoh, saudara. Artinya sebenarnya kita semua sebenarnya bodoh, saudara. Tanpa hikmat Tuhan, karena apa? Hikmat manusia tidak pernah membawa dia mengenal Tuhan. Amin. Nah, saudara lihat sebentar di dalam Lukas 24 ayat 13.
mulai sampai ayat 31. Dikatakan begini saudara, pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara sampai di sini dulu, nanti saya akan lanjutkan. Saudara lihat muka saudara muram atau enggak saudara? Coba lihat kiri kanan. Ciri orang yang tidak di dalam jalan Tuhan, mukamu muram. Yang setuju katakan amin. Amin. Pasti saudara. Di dalam Tuhan itu ada kemuliaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Di luar Tuhan itu saudara muram. Nah, orang ini sudah jauh daripada janji Tuhan, jauh daripada rencana Tuhan, jauh daripada jalan Tuhan. Dan ayat selanjutnya dibilang apa? Seorang dari mereka namanya Kleopas. Saudara tahu Kleopas ini siapa? Kleopas ini ternyata paman daripada Yesus sendiri. Dan dikatakan apa? Menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur itu. Pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, perhatikan saudara, tadi dikatakan firman Tuhan yang tersingkap itu membebaskan kita daripada kebodohan. Ya, dia katakan begini, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, mereka berjalan di jalan yang salah, tapi mereka pikir yang mereka lakukan itu benar. Dan Tuhan berkata bodoh. Dan dikatakan apa? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari hampir terbenam. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, saudara perhatikan. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah saudara boleh lihat, nanti saudara boleh baca, sesudah itu mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali kepada pusat rencana Tuhan. Nah kata mengenal di sini, kata terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Kata mengenal di sini adalah to know by revelation. Mengenal lewat rema, lewat pewahyuan. Saudara, itu yang mengubahkan. Amin. Saudara dengar, hatinya berkobar-kobar. Sebelumnya mereka berkata, nanti kalau saudara baca, mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Dengar saudara, berkobar-kobar toh tidak membuat saudara kembali ke jalan Tuhan. Ada berapa banyak orang mereka semangat ibadah, semangat berkobar-kobar, berkobar-kobar. Sesudah itu hidupnya gak ada berubah. Tapi yang bikin saudara berubah
adalah ketika kau terima rema. Amin. Ketika kau terima rema, kau terima hati yang berubah. Saya percaya setiap rema itu perkataan Tuhan yang dihembuskan. Perkataan Tuhan yang dihidupkan. Rema itu adalah hatinya Tuhan. Saya percaya semakin kita mengenal Tuhan, rema ini membawa kita mengenal Tuhan. Membawa kita semakin mengenal dan semakin mengenal hatinya Tuhan. Semakin kita ditarik melekat kepada Tuhan. Amin. Melekat kembali kepada rencana Tuhan. Ya. Nah, saudara, itu dia. Saudara lihat sebentar di dalam Roma 10. Roma 10. Ayat yang ke-17. Roma 10. Ayat yang ke-17. Dikatakan apa? Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman di sini bukan cuma logos, saudara. Tapi rema. Bukan sekedar firman. Bukan firman yang saudara baca sekarang, yang sekedar kita lihat. Bukan itu, saudara. Tapi sesuatu yang Tuhan bicara secara pribadi dalam hidupmu. Itu yang menimbulkan iman, saudara. Amin. Ya, dan saudara tahu dampak daripada rema ini, saudara, selain hati kita berubah, kita terima imannya daripada Tuhan. Saudara lihat lagi di dalam Roma 1 ayat 17. Dan seharusnya yang namanya rema, yang namanya iman dalam hidup kita seharusnya bertumbuh. Amin. Tidak ada namanya stagnan, saudara. Rahmatnya aja baru setiap hari. Tuhan memberikan sesuatu yang baru setiap hari. Kalau saudara terima sesuatu yang baru, setiap hari ada sesuatu yang baru. Itu artinya terus bertambah, saudara. Amin. Nah, dikatakan saudara kalau lihat ya, di ayat 17 dikatakan apa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada apa? Iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Bukan dengan imannya, tapi oleh. Saudara mau tahu bedanya? Kalau dengan itu di samping. Bisa jadi cadangan. Tapi kalau oleh itu sumbernya. Seberapa kita bisa berjalan dengan Tuhan, seberapa kita bisa mengikuti Tuhan, itu tergantung iman. Dan dikatakan begini saudara, Tuhan akan memimpin kita berjalan daripada iman kepada iman. Dibilang dari iman memimpin kepada iman. Dibilang apa? From faith to faith. Artinya apa? Iman itu bertumbuh saudara. Detik saudara tidak bertumbuh saudara. Detik saudara tidak bertumbuh, maka dengar, kematian sudah datang. Saudara kalau lihat ya, siklus saja, anak-anak aja. Dari dia lahir, dia jadi bayi. Bayi, dia jadi balita. Balita, dia jadi anak-anak. Jadi anak-anak, dia mulai jadi remaja. Dari remaja, dia mulai jadi dewasa. Terus seperti itu. Saudara lihat, usia itu ada titiknya, di mana kalau saudara lihat grafiknya, itu dia seperti ini. Sudah itu dia turun, saudara. Di usia tertentu, dia udah gak bertumbuh lagi. Makanya ada iklan berkata begini, tumbuh itu ke atas, bukan ke samping, saudara. Tapi begitu kita sudah tambah usia, kita gak tumbuh ke atas lagi. Saudara tahu, sebenarnya setiap kali tambah ulang tahun, kita sebenarnya bukan semakin panjang umur, saudara. Sebenarnya kita semakin mendekati. Amin. Saudara tahu gak itu? Ya, panjang umurnya, panjang setiap tahun dibilang seperti itu, saudara. Tapi sebenarnya dengarkan, sebuah titik ketika kita gak bertumbuh, sebenarnya kita dalam proses sebenarnya kematian. Sama dengan Tuhan. Sama dalam kekristenan kita. Sama sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya detik kita gak bertumbuh. Kita sebenarnya dalam proses kematian. Kita boleh kelihatannya aktif. Kita boleh kelihatannya pelayanan. Kita boleh kelihatannya buat. Tapi kalau kau udah gak terima sesuatu yang baru lagi. You are dying. Anda sedang dalam proses kematian. Dan saudara lihat, orang kalau gak bertumbuh ya.
Dia akan jadi masalah di mana-mana dan jadi penghambat pekerjaan Tuhan. Lihat di dalam Yohanes 8, saudara. Anda lihat, orang kalau sudah nggak bertumbuh, dia tiba-tiba jadi penentang, saudara. Anda lihat, detik, saudara perhatikan hidup kita ya, masing-masing ya. Saudara lihat ya. Waktu kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi juga orang yang lahir dari Tuhan. Anda lihat, tapi begitu kita begitu kita mundur dari Tuhan, tiba-tiba tanpa disuruh, kita bisa benci sesama anak Tuhan. Kita benci dengan pemimpin, kita benci dengan kegerakan. Anda lihat ada banyak orang, saudara perhatikan aja sekeliling kita. Orang yang sama, yang angkat banner, yang buat tindakan profetik segala macam. Mereka waktu dulu yang paling di depan. Tapi hari ini justru mereka jadi penentang. Mereka telan muntah mereka sendiri. Dari orang yang waktu dulunya berkata ini benar, mereka yang promokan, inilah yang benar, saudara saya diberkati. Tapi begitu hatinya menjauh, tiba-tiba kita memusuhi. Amin, karena apa? Tuhan berkata begini, dengarkan baik-baik. Barang siapa yang lahir dari Roh Kudus, berlahir dari Roh, lahir dari kebenaran, dia mendengarkan kebenaran. Amin. Anda akan mencintai kebenaran. Anda akan mencintai orang yang lahir daripada kebenaran. Detik spiritmu sudah beda. Detik kau sudah turun. Maka kecintaanmu akan kebenaran. Kecintaanmu akan orang-orang benar. Itu turun. Disitulah Anda akan mudah sakit hati. Disitulah Anda mudah kecewa. Kenapa? Alkitab berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Amin. Supaya jangan timbul akar pahit. Detik Anda mulai mengalami mundur, saudara. Anda akan lihat. Simpel aja, saudara. Anda lihat ya. Kalau kita sehat, orang sehat ya. Sehat. Kita punya selera makan. Kemarin kami berangkat di NTT, saudara. Yang paling tukang makan itu saya, saudara. Ya. Ditanya, siapa yang mau puasa? Saya nggak pernah puasa. Saya yang paling pertama selalu mau makan. Nomor satu, siapa yang mau makan? Nomor satu pasti saya. Yang lain ngikut, saudara. Yang lain tunggu dulu, siapa dulu, saudara. Tapi kalau saya enggak, saudara. Saya lapar, saya bilang saya lapar, saudara. Saudara, saya percaya satu hal. Ketika engkau sehat, kau punya selera makan. Ketika kau udah mulai enggak sehat. Lihat, saudara kalau lihat orang sakit. Makan pun terpaksa, betul ya? Betul ya? Makan terpaksa. Tapi kalau kau sehat, logikanya kau punya selera makan. Nah saudara dengarkan baik-baik. Hari ini kalau kau nggak punya selera makan, paksa dirimu makan. Amin. Saudara lihat orang sakit kan dipaksa tuh. Paksa saudara. Sekarang saya kasih makan saudara bukan cuma pakai sendok saudara. Saya kasih makan saudara pakai sekop saudara. Amin. Biar saudara sehat. Amin. Saudara, beda saudara. Anda kalau punya kelaparan, Anda akan menyerap yang daripada Tuhan. Amin. Nah, Yohanes 8 tadi. Yohanes 8 ayat ke-37. Yohanes 8 ayat 37. Perhatikan, dia berkata begini. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Ini orang ya, Tuhan berkata ya, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena apa? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Tuhan berkata apa? My word make no progress in you. Dengarkan, orang detik kau firman Tuhan dan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu tidak bertumbuh. Kau akan jadi penentang. Orang seperti inilah akan jadi, saudara kalau lihat ya, troublemaker, tukang protes, pemberontak. Dimulai pada apa? Dimulai firman Tuhan. Rema gak bertumbuh lagi di dalam hidupmu. Coba lihat saudara hidupmu hari ini. Apakah kau masih bisa terima sesuatu yang baru? Atau kau sudah cukup kenyang dengan apa yang kau punya? Tuhan gak bisa alirkan lagi. Karena apa? Kita gak punya kelaparan. Amin. Kita sudah puas dengan keberadaan kita segini. Cukup.
Tuhan gak bisa alirkan. Ingat, minyak itu mengalir ke tempat yang kosong, saudara. Selama masih ada bejana kosong, sejauh itu dia penuhi. Amin. Kalau saya latih diri saya, saudara. Saya gak pernah mau familiar dengan apapun, dengan istri saya, dengan anak saya. Saudara dengar, istri saya, anak saya, mereka khotbah, saya masih bisa nangis dan saya masih bisa dijamah. Saya latih diri saya. Saudara tahu kelemahan imam salah satunya. Kemarin saya ngomong dengan Pastor Derian, saudara. Dia waktu itu datang, saya barusan terbuka. Iya betul juga ya. Kelemahan imam itu adalah apa? Gampang familiar. Gampang kita merasa, makanya saudara lihat seorang nabi itu ditolak di rumahnya sendiri, di lingkungannya. Seharusnya apa yang dipunyai pemimpinmu, Andalah paling pertama yang seharusnya menikmati. Tapi dalam realitanya enggak. Seringkali orang dari luar, orang dari jauh yang sebenarnya bisa terima. Karena apa? Yang dari dekat sudah merasa tahu, sudah merasa bisa. Saya latih diri saya kenal dengan hamba-hamba Tuhan manapun, saudara. Kadang-kadang bercandanya bagaimana, tapi dalam pelayanan, dalam mereka menyampaikan, dalam skup tertentu, saya latih diri saya. Saya nggak pernah biarkan diri saya familiar. Itu membuat saya terima terus. Itu membuat saya nggak pernah kelaparan. Itu membuat saya bisa makan terus. Amin. Saya orang di bawah saya pun khotbah. Saya masih bisa dijamah, saya masih bisa angkat tangan, saya masih bisa dilawat Tuhan. Bagaimana dengan engkau? Sebenarnya sehatnya itu seperti itu, saudara. Sehatnya kalau Anda ikut Tuhan, Anda akan semakin teachable. Anda bukan jadi seperti tanah lumpur yang diberikan, kau berkata. Saudara tahu bedanya tanah lumpur dengan tanah yang kering? Tanah kering itu begitu diberikan, dia serap langsung. Kalau lumpur begitu diberikan, dia bilang, ya itu aku udah punya. Dia nendang, dia nolak. Berbahagialah mereka yang lapar. Karena mereka akan dipuaskan. Dipuaskan oleh siapa, saudara? Tuhan sendiri menjadi porsimu. Tuhan sendiri yang memuaskan kau. Amin. Ya. Nah, habis itu saudara lihat Ibrani 11. Saya akan masuk lebih dalam lagi, saudara perhatikan, saudara ikuti saja, saudara. Ikuti saja. Ya. Ibrani 11. Saya minta saudara berikan perhatian khusus karena saya tahu ini bukan suatu hal yang mudah. Kalau Anda cuma dengar sekilas saja, Anda cuma datang sebagai cuma pendengar, Anda cuma menganggap suara ini cuma suara dan bukan pesan, Anda akan kehilangan. Anda cuma menganggap sebagai noise, not a voice. Tapi saya berdoa hari ini, biarkan apa yang saudara terima hari ini merupakan voice. Karena apa? Kalau yang namanya voice ada pesan yang disampaikan. Kalau noise itu cuma lewat sini keluar, Anda nggak terima apa-apa. Sia-sia saudara, lebih bagus waktunya saudara pakai buat yang lain. Tapi kalau saudara udah korbankan di tempat ini, Anda datang, buka hatimu saudara. Karena apa? Sebenarnya bukan sebuah kebetulan. Apapun alasanmu, kau datang di tempat ini. Sebenarnya itu adalah rekayasa Tuhan. Kesempatan yang diberikan. Apakah kau ambil atau enggak? Amin. Ya, saudara lihat di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1 aja. Dibilang, iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di sini dikatakan iman itu adalah dasar, ya. Nah, iman seperti apa yang Tuhan mau kita terima? Kita buka sebentar dalam Yesaya 28. Yesaya 28. Ayat yang ke-16. Perhatikan. Inilah sebenarnya hati Tuhan dan apa yang Tuhan mau puncaknya dalam hidup kita. Dikatakan begini, Yesaya 28 ayat 16 dibilang apa? Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sungguhnya, perhatikan, aku meletakkan sebagai dasar, dan ingat tadi iman adalah dasar. Di Sion, Sion itu engkau dan aku. Dibilang apa? Sebuah batu penjuru yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal,
Suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya, who believe, dibilang apa? Tidak akan gelisah, will not act hastily. Orang yang percaya, orang yang menerima iman ini, orang yang menerima dasar ini, Anda akan punya ketenangan yang luar biasa. Anda akan punya namanya tidak tergoyahkan. Dikatakan apa? Dasar yang teguh. Di dalam Amsal dibilang apa? Orang benar itu berdiri di dasar yang teguh. Alas yang abadi. Solid ground. Ini dia saudara. Buktinya kita jujur sebenarnya ini bukan, saudara dengarkan baik-baik. Ini bukan cuma buat saudara, ini buat saya. Kita sama-sama belajar. Karena apa? Ini adalah sebuah progres, ini adalah suatu yang harus tetap kita kerjakan. Makanya ada yang namanya kerjakan keselamatan. Yakinkan pada saat Tuhan datang, engkau punya jenis iman ini. Karena ternyata jenis iman inilah yang akan diangkat Tuhan. Saudara-saudara, kita nggak bisa pegang trofi apa yang pernah kita capai kemarin. Kita pikir akan tetap sama. No, itu kemarin. Hari ini apa yang kau hasilkan? Apa yang kau menang dengan Tuhan? Itu kemarin. Ada banyak orang kesaksian. Wah, kemarin kami, dulu saya. Sekarang apa? Apa yang kau menang? Dulu saya cinta Tuhan. Dulu saya melayani. Dulu saya punya api. Sekarang bagaimana? Seharusnya dengarkan baik-baik. Alkitab berkata begini, jalan orang benar, kian lama kian terang, sampai rembang tengah hari. Gak ada istilah sebenarnya turun di dalam Tuhan. Seharusnya semua imanmu, kelembutanmu, daya belajarmu, daya serapmu, penundukan dirimu, kepekaanmu, seharusnya semakin bertambah. Bahkan kepercayaan Tuhan dalam hidup kita seharusnya bertambah. Dan kalau kita turun dan kalau kita nggak menyadari, itu bahaya saudara. Ya, nah dibilang seperti itu saudara. Mari kita lihat lagi saudara di dalam Mazmur 94. Nah saudara, tapi sampai di tahap tidak tergoyahkan itu nggak mudah saudara. Karena apa? Seperti yang tadi saya katakan itu berkesinambungan. Kita harus terus jaga. Kita harus terus pelihara, kerjakan. Nah, nanti saudara saya akan kasih tahu saudara, tunjukkan bagaimana itu bentuknya nanti iman yang tidak tergoyahkan. Mazmur 94. Mazmur 94. Ayat yang ke-11 sampai 14. Dikatakan begini, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Saudara dengar apa yang saudara jalani, tadi ada yang namanya kebodohan, ada yang namanya kesia-siaan, seringkali kita nggak sadar saudara. Kalau kita hidup dengan cara kita aja, dengan metode kita, dengan konsep kita, dengan mau kita saja. Saudara dengar, kalau itu lahir daripada manusia, Tuhan Yesus aja berkata, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik. Saudara dengar, sekali bertuhan Yesus aja, dia berkata manusianya tidak baik. Nah kalau sumbernya nggak baik, bagaimana mungkin hasilnya bisa baik? Jadi apa yang keluar dari kalau kita hidup sekedar mimpimu, mimpi yang manusiawi, mimpimu, kerinduanmu cuman yang kerinduan yang. Ada orang saudara dengar, Anda ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan Yesus mati buat engkau. Saudara dengar, kalau orang kaya berkata itu kaya, di atas orang kaya masih ada orang kaya. Tapi kalau Tuhan berkata itu kita ditebus dengan darah yang mahal, Anda ditebus dengan darah yang tidak terbayarkan. Dan dengar, ketika engkau ditebus dengan darah yang mahal, kita punya rencana yang sia-sia, kita punya rencana, kita punya mimpi yang kecil. Sekedar bisa kawin, sekedar punya anak, sekedar punya bisnis. Tuhan mati buat engkau. Seharusnya kita semakin kenal Tuhan, kita semakin kenal mimpi dan rencana Tuhan yang besar. Dikasih tunjuk blueprintnya dalam hidup kita. Satu hari ketika engkau dan aku pulang, kau akan menyesal. Kenapa? Kalau kau sempat pulang. Kalau sempat pulang.
Kalau pulangnya pun pas kebetulan kau di jalan Tuhan. Kita akan menyesal. Kenapa? Sebenarnya ada banyak panggilan kita. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik saudara. Tidak ada satu pun di antara engkau dan aku. Panggilanmu kecil. Gak ada. Kita menyembah Tuhan yang besar. Seharusnya engkau dan aku jadi besar. Seharusnya engkau berdampak. Tapi dengar, ada berapa banyak orang cuman hidupnya sia-sia. Cuman menggenapi apa yang manusia dan Tuhan berkata itu sia-sia. Saudara dengar, detik Tuhan berlihat saudara dan saya hidup dalam kebodohan, hidup dalam kesia-siaan. Dia mulai lakukan sesuatu. Ayat berikutnya saudara, ayat 12 dia bilang apa? Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan dan yang kau ajari dari Tauratmu. Saudara, ini ada sesuatu yang aneh. Seharusnya nih orang itu dihajar kalau diajari dulu. Kalau diajari dulu, diajar-ajar, gak ngerti, lama-lama barusan dihajar. Kan kita gitu. Ya, Tuhan itu beda. Seringkali dia hajar dulu. Baru ternyata buat kita bisa belajar. Ada banyak orang, saudara dengar, sebelum Tuhan habiskan kekuatanmu. Kau gak pernah punya waktu untuk kau dengarkan firman Tuhan. Ya, selama engkau masih merasa mampu, seringkali kita nggak ada waktu. Coba lihat, banyak orang, waktu kau nggak punya uang, kau punya waktu untuk nyembah Tuhan. Jauh di tabut Tuhan nangis. Tiba-tiba, begitu kau dapat promosi, kau kenal, semakin tiba-tiba yang kau kurangi porsinya, justru siapa yang mengangkat engkau. Yang kau kurangi porsinya justru siapa yang memberkati dan mengangkat engkau. Betapa mudahnya hati kita berpaling daripada pemberi itu kepada pemberiannya. Dan saudara tahu Tuhan itu baik saudara. Dia kalau lihat seperti itu dia hajar. Saudara tahu orang kalau tenggelam itu ya, untuk dia itu bisa ditolong. Kadang-kadang orang itu kalau tenggelam dia itu panik saudara. Ada dua hal orang bisa buat. Pertama, biarkan dia pingsan dulu. Karena apa? Kalau kita mau tolong dia, kita turun. Dia akan benamkan kita. Caranya bagaimana? Kadang-kadang yang penolong itu saudara tahu, dia harus buat pingsan dulu. Dia pukul, baru bisa. Saudara, ada tradisi di sesama gembala saudara di Israel atau di negeri timur saudara. Ada domba-domba tertentu yang nakal saudara. Gak mau dengar. Ternyata gak semua domba itu dengar-dengaran. Ada caranya membuat dia satu hari menjadi domba yang dengar-dengaran. Saudara tahu caranya bagaimana? Saudara tahu domba itu dipatahkan kakinya di tempat tertentu, di tempat yang tepat. Dipatahkan, digeser engselnya. Saudara tahu domba ini jadinya lumpuh, pincang. Tapi dengarkan baik-baik. Gembala ini mulai balut dia punya kaki, diluruskan. Dan dia ditaruh di tempat tertentu. Setiap hari gembala ini yang datang dan memberi makan. Domba ini makan daripada tangan gembala. Dia dengar, dia panggil namanya. Dia dengar, saudara tahu. Satu hari ketika domba ini sembuh, dia jadi domba yang paling dengar-dengaran daripada yang lain. Amin. Dihajar. Kadang-kadang Tuhan harus buat itu dalam hidupmu. Saudara lihat, Daud berkata begini. Dulu sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Betul? Sekarang sesudah tertindas itu baik. Karena aku belajar ketetapan Tauratmu. Saudara dengar, Tuhan itu gak punya rencana yang jahat. Buat dia apapun yang kau terima, pekerjaan apapun yang bisa kau hasilkan. Semua itu sia-sia kalau gak ada Tuhan di dalamnya. Dan ketika dia buat itu, terpaksa dia harus patahkan kadang-kadang apa yang kuat dalam hidupmu. Yakub untuk dia minta berkat Tuhan, dia perlu dipatahkan apa yang menopang hidup dia. Menopang tubuhnya, itu perlu dihajar. Amin. Dan saudara dilihat dikatakan apa? Dan dibilang kau hajar dan yang kau ajari dari Tauratmu. Saudara dengar seringkali untuk kita bisa diajar, perlu dihajar dulu. Saya berdoa hari ini, biarlah kita bisa dihajar lewat firman Tuhan. Karena apa? Kalau kau gak bisa diajar lewat firman Tuhan, keadaan akan mengajar engkau. Dengarkan baik-baik. Kalau firman Tuhan gak bisa mengubah engkau,
gak bisa mengubah hatimu, maka Anda akan berhadapan dengan yang namanya keadaan akan mengubah kau. Untuk kau kembali merendahkan diri. Untuk kembali kau berkata, ya aku perlu Tuhan. Coba lihat orang lagi sehat, petantang petenteng. Begitu udah masuk oksigen di sini, panggil Pak Pendeta, ya tuh, betul tuh. Lagi sehat, apa itu Tuhan? Ya mulutmu gak ngomong. Tapi sikap kita, hidup kita sebenarnya sedang ngomong seperti itu. Dan Tuhan hajar saudara. Dan gunanya apa? Rema yang Tuhan terima, firman yang diajari itu ayat berikutnya saudara, ayat 13. Perhatikan. Untuk apa? Menenangkan dia terhadap apa? Hari-hari malapetaka sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Saudara dengarkan baik-baik. Gunanya pengajarannya daripada Tuhan, Taurat Tuhan yang diajarkan untuk membuat kau tenang di masa kesukaran. Orang lain boleh guncang, tadi dikatakan apa? Tuhan akan memberikan kau sebuah alas yang abadi, membuat kau tidak tergoncangkan. Dan dengar, kalau kau izinkan hajaran Tuhan turun dan kau izinkan Tuhan mendidik engkau, kau akan sampai sebuah titik. Kau akan tenang di masa kesukaran. Kau diberikan solid ground. Ingat, iman itu dasar, saudara. Seberapa dasarnya itu masuk lebih dalam, itu menentukan seberapa tinggi bangunan itu. Seberapa luar biasa pun Anda bisa bangun yang di permukaan, tanpa ada dasar, itu akan roboh. Makanya ada banyak orang, sorry itu saya saudara, hidup kita gak berdampak. Kenapa? Tidak ada dasar yang kita masukkan ke dalam. Padahal dengarkan baik-baik. Tuhannya aku, Tuhannya kau. Tuhannya Benihin, Tuhannya siapa. Semua Tuhannya sama. Yang buat beda adalah apa? Respon hati. Kau gak melihat itu suatu hal yang penting buat engkau. Ingat, orang mengejar dan orang mendengar apa yang dianggap penting buat hidup dia. Kalau firman Tuhan dan Tuhan itu penting, kau akan fokus ke sana. Kenapa? Itu penting buat engkau. Amin. Kenapa kita dengar yang lain kita gak ngantuk? Dengar yang lain kita melek mata kita. Karena apa? Itu penting buat hidup kita. Tiba-tiba begitu mendengar itu kita seperti mendengar angin segar. Kita kembali segar lagi. Kenapa? Itu yang kita nantikan. Kenapa begitu firman Tuhan kita lemas? Begitu firman Tuhan kita lihat jam. Karena apa? Itu gak mendapat tempat di hidupmu. Buat yang sia-sia, buat yang sementara, kita berikan porsi yang besar. Buat kekekalan kita kasih porsi yang kecil, aneh itu. Buat yang kekekalan kita kasih porsi dan kita batasi. Tapi buat yang daripada Tuhan, cukup segini. Kami gak bisa terima lagi. Atau kau berkata, Lord give me more. I'm desperate for you. Anda lihat orang yang haus dan lapar seperti Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus bilang gini, mereka saking ditarik kepada firman Tuhan. Mereka haus dan lapar sampai Tuhan berkata begini. Tuhan tahu, saudara dengar, kalau kau ditarik oleh Tuhan, maka kemanusiaanmu pun bisa ditutup oleh Tuhan. Kelemahanmu bisa ditutup oleh Tuhan. Kenapa? Mereka tertarik kepada Tuhan. Dan Tuhan udah tahu setelah dia selesai bagikan firman, mereka akan kelaparan. Tuhan berkata, kasih mereka makan. Tapi lihat, mereka ikut berhari-hari, mereka gak lapar loh. Tapi begitu firman Tuhan akan berhenti, Tuhan tahu manusianya akan muncul lagi. Selama kau ditarik kepada Tuhan, kelemahanmu akan ditutup. Menjadi kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Percaya saudara. Ya, dan dikatakan apa? Untuk menenangkan kita di hari-hari malapetaka saudara. Mari lihat lagi saudara. Bagaimana bentuknya respon atau sikap daripada iman yang tidak tergoyahkan ini. Kita balik lagi di dalam Ibrani saudara. Ibrani. Saya akan coba selesaikan dengan cepat saudara. Ibrani saudara. Tapi saya tahu ini suatu hal yang penting. Saudara nangkap ini. Ibrani 11. Anda akan lihat di sini ini ada dua jenis iman.
Ibrani 11, lihat di ayat 31. Saudara lihat, iman itu suatu yang luar biasa. Iman itu identik dengan apa yang kita terima. Iman itu identik dengan terobosan. Iman identik dengan mujizat. Iman identik dengan kita terima kebaikan Tuhan. Iman membuat kita melakukan hal-hal yang spektakuler. Mari kita lihat, saudara lihat. Di dalam Ibrani 11, ayat 31 sampai 35a. 31 sampai 35a. Saudara perhatikan, dibilang apa? Karena iman, Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman, perhatikan, telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mengamalkan kebenaran. Saudara, ternyata kalau kita mengalahkan, kita menaklukkan, itu diperlukan iman. Dikatakan apa? Mengamalkan kebenaran. Artinya dengar, ketika kau bisa mengamalkan kebenaran, itu iman, saudara. Dan dikatakan apa? Memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara mau memperoleh apa yang dijanjikan, siapa yang mau, saudara? Doamu, apa yang kau rindukan. Dan itu perlu iman, saudara. Dibilang apa? Menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah peroleh kekuatan dalam kelemahan. Telah menjadi kuat dalam peperangan. Dengarkan baik-baik, peperangan itu membuat kita jadi kuat. Amin. Dan dikatakan apa? Dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Perhatikan, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Ini 35a, saudara. Saudara dengar, ini iman pertama. Iman yang pertama itu membuat kau dapat, membuat engkau mengalami suatu yang spektakuler, menutup mulut singa-singa, memadamkan api. Waktu dulu saya ingat banget di Holy Stadium pernah ada kejadian api udah menjalar, saudara. Itu dikatakan begitu, itu udah disemprot apa segala macam, gak bisa, saudara tahu, diperkatakan. Rame-rame anak-anak Tuhan, kita bersatu hati, kita perkatakan padam, itu padam, saudara. Ya, saudara, itu satu sisi daripada iman. Tapi dengarkan baik-baik, ayat 35b, perhatikan. Ayat 35b, dikatakan apa? Tetapi perhatikan, orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Saudara, iman yang satu dia menerima pembebasan. Tapi iman yang lain lagi, ini iman yang justru membuat dia di penjara. Dia nggak mau menerima pembebasan. Iman yang sama. Iman yang sama membebaskan, tapi iman yang sama justru dia berkata, aku gak mau pembebasan. Aku lebih pilih menderita dengan Tuhan. Ada orang-orang mereka punya kesempatan untuk hidup lebar, hidup luas. Tapi mereka berkata, itu bukan yang Tuhan mau. Dikatakan apa, saudara perhatikan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, tidak mau menerima. Mereka tidak mau loh. Tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Dikatakan apa? Ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan karena iman. Satu sisi yang kita saling tahu, pahlawan iman itu yang pertama. Luar biasa, memadamkan. Dikatakan apa lagi? Mereka dilempari, mereka digergaji. Saudara tahu Yesaya ternyata matinya, saya kalau nggak salah, saya pernah dengar. Yesaya itu matinya, saudara tahu. Dia dimasukin dalam balok kayu, digergaji dari luar. Karena iman. Bapak gereja Polikarpus, dia dibakar. Dibilang untuk terakhir, sangkal, dia nggak mau. Saudara tahu pada saat dinyalakan api, dia angkat kedua tangan. Nyala api naik. Semua orang bersaksi di sekeliling itu ada bau harum. Mereka cium bau harum. Dia dibakar. Menjadi korban yang hidup. Dikatakan apa lagi, saudara? Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba, kulit kambing sambil menderita apa? Kekurangan, saudara. Kita punya konsep tuh. Kalau kau beriman, kau gak akan kekurangan. Saudara, saya kasih tahu saudara.
Saya waktu pertama ambil pelayanan di Bitung, saudara. Sebelum saya ambil itu udah banyak orang tawarin. Bahkan ada pengusaha, yang salah satu pengusaha kayu jati yang terbesar di Indonesia. Itu teman saya. Dia buka gereja. Dan dia berkata begini, Jim, dia panggil karena dia dekat sama istri saya. Istri saya pernah kerja sama dia. Dia bilang apa? Jim, dia udah lihat pelayanan saya. Dia bilang apa? Kamu jadi gembala di sini. Saudara lihat, mobil dia, saudara tahu di depan, dia sampai nggak tahu itu mobilnya. Dia bilang, ini mobil siapa ini? Tolong geser. Orang bilang, Pak, mobil Bapak. Nggak tahu. Punya perumahan, mau dikasih. Saudara, cuman saya berkata begini, Tuhan, kalau saya melangkah ke sana karena uang, artinya saya bergeraknya karena uang. Saya nggak mau. Saya nggak mau, saya bilang Tuhan, saya ada sesuatu yang berharga. Dan itu namanya hati saya. Ini membuat saya beda. Disinilah kau bertemu dengan aku, disinilah engkau berbicara. Aku bilang Tuhan, aku nggak mau. Saudara, perpuluhannya aja berapa? Di dalam gereja itu, saudara tahu, di dalam gereja itu semua peralatannya luar biasa. Saudara tahu, gereja itu masuk, begitu buka pintu itu gak kedengaran suaranya, saudara. Pakai peredam, pakai apa segala macam. Bagus. Di dalamnya pengusaha kuningan, pengusaha apa segala macam. Saudara bayangkan kalau saya pegang itu. Perumahan dikasih, mobil dikasih. Saya kalau mau bicara nyaman, saya ambil itu, saudara. Tapi satu hari saya ditawarkan di Bitung. Saudara tahu dia yang ditawarkan apa? Mau nggak pelayanan di jemaat pengungsian? Saudara tahu? Gereja yang waktu pertama saya layani, itu bawahnya semua masih tanah. Dan kadang-kadang mereka kasih perpuluhan pun ikan. Saudara tahu anak saya pernah satu ketika, saudara. Dia datang, kami nggak punya uang untuk beli susu, saudara. Anak saya dia datang, dia berkata gini, Dedi, saya bersyukur anak saya nggak seperti anak lain, saudara. Yang kalau mau apa-apa nangis, teriak-teriak. Anak saya enggak. Dia bilang gini, Dedi, ada uang untuk beli susu? Saya bilang enggak ada. Ya saya minum teh. Saudara tahu? Dia pernah lihat iklan Vilma itu yang ikan masuk ke tempat gorengan. Dia bilang apa, Dedi bisa beli gorengan? Enggak. Saya cuman waktu itu uang saya udah habis. Saya cuman bisa beli telur 3 butir, saudara. Itu uang saya terakhir. Tapi waktu saya buka pintu, saudara, saya mau beli telur 3 butir. Saudara, namanya kalau orang udah kepepet, biasanya akan jadi kreatif, betul ya? Taruh telur 1, nasinya yang penting jadi banyak, udah jadi nasi goreng. Taruh tepung, jadi gede. Udah pikir seperti itu. Saudara tahu, begitu saya buka pintu, ada ibu-ibu baru mau ketok pintu, saya sudah buka. Dia bawa 1 tas kantong penuh, isi telur. Saya mau bersaksi, saudara, sampai hari ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dan saya tidak pernah, sungguhnya saya berjanji, Tuhan saksi saya gak pernah sebenarnya puasa terpaksa itu gak pernah. Tuhan sertai. Amin. Tapi itu pilihan saya. Sekarang saya tahu kenapa Tuhan panggil saya di sana. Dan saudara lihat, dikatakan apa lagi saudara? Dibilang apa? Kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan dan dalam gua-gua, celah gunung. Dan mereka semua, perhatikan, tidak memperoleh apa yang telah dijanjikan itu. Kalau tadi saudara angkat tangan untuk menerima yang kau janjikan. Tapi di sini tidak menerima. Dikatakan apa? Dan sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian, mereka bukan gak ada iman loh. Mereka punya iman, tapi tidak terima. Dan dikatakan apa? Sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat mencapai kesempurnaan, saudara. Saudara, di mana bedanya, saudara? Iman pertama sama iman kedua. Dengarkan baik-baik. Iman pertama adalah iman kepada hasil. Iman kedua itu kepada sumbernya. Amin. Iman pertama dia cuma bisa teguh, bisa stabil, selama apa yang kau minta itu Tuhan beri.
Selama apa yang kau mau, kau berkata gua mau dia, Tuhan kasih dia. Dan kau berkata aku akan tetap ikut dia. Tapi iman yang kedua, bukan kepada pemberian lagi, tetapi kepada sumbernya. Amin. Apalagi saudara, iman yang pertama itu kepada hasil, kepada pemberian. Tapi iman yang kedua itu kepada Tuhan dan perkenanannya. Dia berkata sekalipun aku gak terima, sekalipun aku tidak dimunculkan, buat aku asal kau puaskan, asal kau tahu hatiku itu cukup. Itu iman kedua saudara. Dengarkan baik-baik. Kalau saudara gak punya iman, saudara kalau disuruh pilih nih ya, disuruh pilih ya. Dua jenis iman ini, saudara pilih yang mana? Coba jujur. Pasti ada yang berkata dua-dua. Ya toh? Banyak itu. Yang pilih aman. Pertanyaannya begini, dengarkan baik-baik. Pilihan bukan di engkau. Ada saatnya Tuhan berkata, nak, kosongkan. Nak, tinggalkan. Tuhan Yesus tinggalnya di surga, saudara. Ada sebuah waktu Tuhan berkata, kosongkan dirimu. Turun ke bawah. Jadi hamba yang hina. Saudara lihat Mother Teresa. Dia dari kaum ningrat. Dia bukan orang miskin, saudara. Menurut ukuran dunia, orang kalau lihat dia itu gagal. Kenapa? Dia melayani. Dia justru melayani tempat orang miskin. Dia turun ke bawah. Dia bisa punya kesempatan. Tapi karena imannya. Saya teringat cerita tentang Mephiboset, saudara. Saudara tahu cerita Mephiboset? Mephiboset ini anak daripada Yonatan, saudara. Yonatan dengan Daud bersahabat. Yonatan, Mephiboset ini bagaimana juga keturunan daripada Saul, musuh daripada Daud. Satu hari Tuhan berkata, adakah keturunan daripada Daud, keturunan daripada Yonatan yang akan kuselamatkan? Saudara dikatakan ada keturunan yang namanya Ziba. Saudara tahu dia timpang. Sebenarnya ada orang timpang itu gak boleh masuk istana raja. Dia dibawa, dia dikasih privilege, dia duduk bersama dengan raja. Setiap kali dia duduk, dia gak pernah lihat ketimpangan dia. Kenapa? Meja itu menutupi. Apa yang raja itu sediakan, dia gak melihat. Saudara, satu ketika saudara, ada pemberontakan daripada Absalom. Daud harus pergi. Ketika dia pergi, dia dikhianati oleh hambanya sendiri, si Mephiboset. Hambanya berkata begini, oh Mephiboset berkata syukur lu ngalami begini. Karena apa? Lu kamu coba rebut tahta ayahnya. Tahta daripada kakeknya. Saudara tahu Daud sakit hati saudara. Dan Daud berkata apa? Sudah kau bagi dua. Hartamu dibagi. Harta bagiannya Mephiboset kau terima. Saudara tahu satu hari ketika Daud sudah mengalahkan Absalom. Ketika dia pulang. Alkitab berkata begini. Mephiboset datang. Menyongsong Daud. Dia enggak mandi. Dia enggak berurap. Saudara tahu kenapa? Hatinya tertuju kepada Tuhan. Daud berkata gini, Mephiboset, Daud udah marah, saudara. Dia berkata gini, kenapa kau gak menyambut aku? Dia berkata apa? Aku ditipu oleh hambaku. Aku mau menyambut engkau karena aku timpang. Dia bawa lari kudanya, dia meninggalkan aku. Saudara tahu. Dan Daud berkata begini, apa gunanya lagi aku ngomong dengan engkau? Katanya, hartamu sudah aku bagi dengan dia. Dan dia berkata apa? Perhatikan. Dia berkata begini. Biarlah dia mengambil semuanya. Asal tuanku raja pulang dengan selamat. Itu udah cukup. Saudara, inilah dia. Ini hati seperti ini yang Tuhan mau. Dia berkata begini. Dia bukan hanya, dia mau dikasih setengah pun dia buang. Dia berkata, biar dia ambil. Buat aku engkau segalanya. Amin. Lihat lagi saudara, di dalam Mazmur 73 saudara. Berapa ayat lagi kita akan selesai? Mazmur 73. Siapkan hatimu saudara. Saya berdoa pada saat kau lihat seperti ini, pada saat kau dengar, hatimu komunikasi dengan Tuhan. Hatimu komunikasi dengan Tuhan. Hatimu berkata, Tuhan tolong lawat aku. Kalau kau ada di tengah-tengah kami, lawat hatiku sekarang. Don't pass me by. Dikatakan apa? Mazmur 73 saudara. Perhatikan
mulai ayat 21 sampai 26. Dikatakan begini, perhatikan. Ketika hatiku merasa pahit, Mazmur 73 ayat 21 mulai. Dikatakan apa? Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara lihat, walaupun sakit, walaupun menderita, dia enggak tinggalkan Tuhan. Dan dikatakan apa? Dengan nasihatmu, inilah yang namanya rema saudara. Dibilang apa? Engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Kita selalu pikir kalau yang namanya kemuliaan identik dengan kejayaan. No. Kau menderita buat Tuhan itu kemuliaan. Kau membawa aku masuk kepada kemuliaan. Dan dikatakan apa? Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di muka bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selamanya. Dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan gak menjadi fokusmu, kau akan tergoyahkan ketika daging dan hatimu habis lenyap. Kecuali Tuhan yang menjadi bagianmu, kerinduanmu cuma Tuhan. Kau gak akan lagi saudara digoyahkan. Kalau kau bisa kerinduanmu itu cuma Tuhan. Saudara, simple love. Cinta. Simple. Amin. Simple saudara. Matius 13 saudara. Matius 13. Saudara lihat ini menggambarkan dua iman itu lagi. Ini ada di Matius saudara. Matius 13. Matius 13 ayat 44 dan 45. Saudara perhatikan. Matius 13 ayat 44-45. Dibilang apa? Hal kerajaan surga, perhatikan. Itu seumpama harta yang terpendam di ladang dan yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya oleh orang, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara perhatikan baik-baik. Ini orang cerdas enggak? Cerdas saudara. Taruhlah seperti ini kira-kira. Dia jalan, dia lihat, dia gali mungkin, dia mungkin pinjam tanahnya untuk bercocok tanam atau apa saudara. Satu hari ketika dia gali, dia temukan ada sesuatu yang keras. Dia gali, loh harta. Tapi hukumnya dia nggak boleh ambil. Karena apa? Itu bukan miliknya dia. Saudara tahu, dia timbun ulang. Mungkin dia pinjam sana sini. Dia beli tanah itu. Terakhir dia dapat lebih. Ini pintar nggak saudara? Pintar ya? Pintar saudara. Tapi dengarkan baik-baik, ada iman yang kedua. Itu melambangkan iman yang kedua. Saudara, iman pertama dia mendapatkan. Tapi lihat iman yang kedua. Dia dibilang apa? Demikian pula hal kerajaan surga. Artinya yang sama sebenarnya dibilang apa? Itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Lalu ia membeli mutiara itu. Saudara dengar? Dia jual semuanya, dia ada kerinduan. Satu hari aku mendapatkan mutiara yang aku rindukan. Aku mencari mutiara ini seumur hidupku. Jenis ini yang aku cari. Alkitab berkata pintu gerbang surga itu dari 12 mutiara. Dia mencari, dia berkata jenis mutiara ini yang aku inginkan. Aku gak inginkan harta kekayaan dunia. Aku inginkan, saudara tahu yang namanya mutiara ini apa? Saudara tahu keindahan di balik pada penderitaan. Dari sebuah penderitaan yang masuk di dalam tubuh kerang itu. Dia balut. Dari suatu yang menyakitkan berubah jadi keindahan. Dia bilang ini yang aku kejar. Musa memilih untuk hidup menderita bersama dengan anak-anak Tuhan daripada dia hidup bersama, Alkitab berkata, istana kerajaan. Karena iman. Karena iman dia lontang-lantung di padang gurun, saudara. Dimaki, dicaci maki, dihina, disalah mengerti. 40 tahun. Tapi dia lebih pilih itu dibanding dia hongkang kaki di istana kerajaan. Karena iman. Saudara dengarkan baik-baik.
Kalau saudara mungkin orang berkata ini kebodohan saudara. Kenapa ini pemborosan? Maria ketika dia kosongkan buli-buli itu juga ada orang-orang yang berkata, buat apa pemborosan ini? Buat dia tidak ada yang lebih baik selain aku curahkan semua di hadapan Tuhan. Amin. Buat dia Tuhan itu lebih berharga daripada apa yang dia punya hari itu. Dia berikan. Saudara lihat di dalam Kidung Agung saudara. Ini adalah tahap daripada orang Kristen saudara. Selama ini Kidung Agung dikira mungkin novel, picisan, cerita, porno. Saudara dengar itu tergantung pikiranmu saudara. Bagi orang kudus segala sesuatu kudus, bagi orang najis segala sesuatu najis. Karena apa? Hati dan pikiranmu najis. Amin. Di dalam Kidung Agung saudara lihat. Kidung Agung 2. Perhatikan Kidung Agung 2. Ini yang lagu yang sering kita ada banyak mungkin penari ada pakai tulisan ini saudara. Tapi dengarkan baik-baik itu belum yang sempurna. Perhatikan sebentar. Di dalam Kidung Agung 2 ayat 16 dibilang apa? Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Saudara sampai di sini. Saudara dia bilang begini. Saudara dengarkan baik-baik. Ini tahap pertama orang ikut Tuhan. Dia berkata begini. Kekasihku itu Tuhan. Itu milikku. Baru aku milik dia. Dengan kata lain gini, dia beri dulu baru aku mau ikut dia. Nangkap? Dia puaskan aku, dia senangkan aku, selama dia sesuai, selama dia dengarkan yang aku mau, aku akan ikut dia. Saudara dengar tahap berikutnya, saudara lihat di dalam Kidung Agung 7. Kidung Agung 7 ayat 3. Dikatakan apa? Aku kepunyaan kekasihku. Dia udah ubah saudara. Senternya udah mulai bergeser. Dia berkata apa? Aku milik Tuhan. Tetapi masih ada embel-embel. Dia bilang apa? Dan kepunyaanku, kekasihku. Dia masih milikku. Ya samalah. Kalau mau sama-sama. Aku beri, kau juga beri. Tapi tahap yang terakhir, perhatikan. Ini kan kita sering pakai toh, my beloved. Ini kan ada lagunya toh. Saudara dengarkan. Itu belum sempurna. Yang terakhir saudara lihat di ayat yang ke-10 dibilang apa? Perhatikan gak ada penuntutan, dia bilang apa? Kepunyaan kekasihku aku, kepadanya gairahku tertuju. Dia bilang apa? Aku milikmu Tuhan, terserah kau mau bikin apa. Nangkap gak? Gak ada penuntutan. Kalau yang kedua masih berkata begini, aku memang milikmu tapi engkau milikku. Tapi yang terakhir berkata apa? Aku milikmu, selesai. I'm yours. I'm yours. Dia berkata apa? Kalau kau mau berkati aku, kau Tuhan. Kau enggak berkati aku. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia berkata apa? Sekalipun Tuhan Allahku tidak akan menolong aku. Perlu Tuanku Raja tahu. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang lain. Tuhan mau berikan, Tuhan mau tolong aku, dia tetap Tuhan aku. Tuhan enggak tolong aku tidak akan berpaling. Saya pernah lihat saudara pada sebuah pemandangan. Ada anjing saudara tahu. Tuannya itu buang dia. Tuannya buang dia di jalan, dia sampai pincang. Saudara tahu dia kejar masih tuannya. Walaupun dia tidak diinginkan, dia berkata apa? Engkau tetap Tuanku. Tuannya mau kasih makan, tuannya gak kasih makan. Dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Amin. Iman yang simple. Bukan lagi tertuju kepada pemberian dan apa yang Tuhan mampu. Tapi tertuju kepada hati Tuhan. Dia berkata apa? You are my portion. Porsiku adalah engkau, bukan pemberianmu. Amin. Saudara lihat Maria. Maria ini orang pertama kalau saudara lihat. Sebenarnya dijemput oleh Tuhan, datang. Saudara tahu, Maria ini mencintai Tuhan yang hidup. Tapi yang paling ajaib dia mencintai Tuhan yang mati. Ada banyak orang kau bisa mencintai Tuhan yang hidup. Tuhan yang ketika kau ngomong dia jawab. Ketika kau minta dia beri. Kau bisa mencintai dia, kau bisa melayani. Tapi bisa gak kau mencintai Tuhan yang mati? Pada saat kau ngomong, kau seperti ngomong di gua yang gelap. Maria punya cinta itu. Dan dia paling pertama dijemput datang Tuhan. Dengan kata lain Tuhan mau berkata gini, dengarkan baik-baik. Yang dijemput adalah iman yang nomor 2. Iman yang berkata, hatiku cuma tertuju kepada engkau. Alkitab berkata dalam Galatia, iman yang bekerja oleh kasih.
Imannya bukan lagi bekerja karena kebutuhan, karena untuk mujizat, untuk pribadinya. Tapi imannya dia cari rema, bagaimana aku bisa dapat iman untuk aku menyenangkan Tuhan. Ini yang akan dijemput. Amin. Amin. Saudara lihat Petrus, saudara, waktu dia pertama mencintai Tuhan. Dia pertama mencintai Tuhan, dia mengalami, dia terpikat oleh Tuhan. Alkitab berkata apa? Lalu dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Gak ada embel-embel tuh. Begitu cintanya udah mulai turun, motivasinya udah mulai salah. Dia bilang apa? Kami udah meninggalkan segalanya, kami dapat apa? Lihat gak? Artinya itu suatu yang perlu dijaga, saudara. Makanya aku berkata, ini bukan suatu hal yang mudah. Makanya selalu saudara saya di tempat ini, dimanapun saya berada, saya berkata yuk kita gali sumur-sumur kita. Apa yang kau dulu pernah punya, ada yang waktu dulu pernah Tuhan berikan. Pernah ada cinta yang begitu membual, hari ini mungkin mulai tertutup. Tertutup oleh kepahitan, tertutup oleh rutinitas, tertutup oleh motivasi yang salah. Hari ini kita mau gak kita berkata, Tuhan, biarkan kalau kau panggil aku, seperti tadi saudara, Tuhan itu jemput orang yang punya cinta. Saudara dengarkan baik-baik, Tuhan itu datang, dia menjemput mempelai. Perhatikan baik-baik. Mempelai, saya hanya merit, saya hanya menikah. Saudara pastikan, saudara pun pasti semua saudara ketika kau menikah dengan seorang, kau yakinkan orang itu mengasihi engkau apa adanya, bukan karena apa yang kau punya. Makanya ada akad nikah dibilang apa? Dalam susah dan senang, dalam keadaan sakit dan bahagia, dalam keadaan sembuh, dalam keadaan miskin atau kaya, sampai maut memisahkan. Kau berkata, kau mau bawa aku di bukit kemuliaan, di bukit Golgota. Aku akan tetap mengasihi engkau. Aku tidak akan berpaling. Hanya iman ini ternyata, bukan ketika kau lakukan suatu hal yang spektakuler. No. Bukan itu. Tapi ketika kau punya kasih. Tuhan itu dia bekerja, lihat kasihnya itu, imannya itu bekerja kepada belas kasihan. Setiap kali dia tergerak oleh belas kasihan, dia menyembuhkan. Hari ini yang Tuhan mau kita punya iman itu. Kita tergerak karena dia. Bukan lagi karena lain, hati kita tertuju kepada dia. Amin. Pertanyaannya hari ini, coba bayangkan apa yang kau rindukan hari ini. Apa yang kau minta. Dan kalau Tuhan berkata tidak, bagaimana hatimu? Hari ini apa yang membuat kau terus maju dengan Tuhan yang masih dia beri? Kalau hari ini dia ambil, apakah kau masih akan tetap berkata? Coba saudara cari saudara, yang paling berat aja dalam hidupmu apa? Kalau sampai itu diambil, apakah saudara akan berkata selain kau tiada yang lain? Yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, aku cuma mau Tuhanku. Aku gak mau yang lain. Maria itu bukan orang yang miskin saudara, dia orang kaya. Dia orang yang suplai pelayanan Tuhan. Tapi dengar, detik Tuhan diambil buat dia bisnis, dia segalanya itu gak ada berarti. Kenapa? Dia mencintai Tuhan. Mari tutup matamu, tutup matamu, tutup matamu. Syakarata karata 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 karata. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Saudara, dia ada di tengah-tengah kita. Kalau matamu tertuju kepada Tuhan, kau pasti akan tahu. Kalau matamu tertuju dan hatimu tertuju kepada Tuhan, kau pasti akan tahu. Hari ini Tuhan gak tawarkan mujizat. Tuhan gak tawarkan pemberian. Tapi dia berkata, mau gak kau pilih aku di atas segalanya?
Mau sampai berapa lama kita berkata, aku mau ikut kau selama aku terima. Tapi ada saatnya Tuhan berkata, nah aku mau latih engkau. Ketika aku tidak berikan semua itu, apakah kau tetap berkata kau mencintai aku? Di dalam kitab Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun lembu sapi terhalang daripada kandang, tetapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Yang dijemput adalah iman yang kedua. Bukan iman ketika kau memindahkan gunung. Bukan iman ketika kau menyembuhkan orang. Tapi iman yang berkata, sekalipun apapun yang terjadi, aku tidak akan berpaling. Allah selama-lamanya. Mari nyanyikan sekali lagi, pakai berdiri, katakan. Dagingku dan hatiku habis lenyap. Tetaplah selama-lamanya. Semua mata ditutup, saudara. Mari kita sama-sama kita rindukan, kita berkata, Tuhan lawan hati ini lagi. Karena yang paling diserang di akhir zaman itu adalah kasih, kebanyakan orang akan jadi dingin. Saudara, gak dibilang iman loh, karena apa? Ternyata iman yang bekerja oleh kasih. Selama kau mengasihi Tuhan, kau akan punya iman seperti yang Dia mau. Karena setan itu sama seperti Ayub. Dia datangi Tuhan, dia berkata, kalau kau ambil ininya, dia masih mau ikut gak? Kalau kau ambil ininya, masih mau ikut gak? Dia berkata kepada setan, dia bilang, dia dalam kuasamu, ambil semua, hanya sayangkan nyawanya. Dengan kata lain Tuhan berkata, hambaku ini, sekalipun aku ambil semua dari hidupnya, dia gak akan berpaling. Hatinya tetap, dia berkata, kau boleh uji umatku, kau boleh bawa dia ke api, dia tidak akan murtad, dia tidak akan menjauh. Hari ini dengar, kasih itu membuat kau kuat. Syakara takara, mari minta Tuhan lawat hatiku sekali saat lagi. Jangan pernah biasa saudara dengan cinta Tuhan. Jangan pernah biasa ketika dia berikan korban nyawanya. Dia mati dengan cinta buat kau. Mari kita jalani hidup kita karena kita mencintai Tuhan. Itu akan buat beda, pelayananmu semuanya akan beda. Syakara takara, mari berapa saat ini berbahasa roh. Syantara lala baya bede berdoa kepada Tuhan saudara. Kalau kau ngerti hari-hari ini hatimu beku, hatimu dingin, minta kepada Tuhan. Tuhan, jangan lewati aku gak minta apapun. Aku hanya minta hatiku bisa ada teriakan lagi. Hatiku bisa mencintai kau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya.
buat firman yang Kau berikan pada malam hari ini Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Biar kami punya hati yang terus haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami terus mencari sumber hanya Engkau saja Tuhan. Kami punya iman yang terus kuat di dalam Engkau. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, mungkin ditemukan di tempat ini ataupun yang streaming kami tidak punya iman yang kuat. Tapi pada malam hari ini ketika dibagikan tentang iman, Tuhan kami mau cari sumbernya hanya Engkau Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau, segala sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil Tuhan. Biar kami punya wadah yang terus kuat, wadah yang terus kuat Tuhan untuk menampung segala sesuatu yang Kau berikan Tuhan. Dan kami ditemukan menjadi orang-orang yang setia sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang Kau berikan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah membagikan firman-Mu. Biar Engkau yang tambahkan hikmat. Kau yang terus bukakan setiap firman-firman yang baru di dalam hidupnya Tuhan. Dan dimanapun dia berada dia menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima setiap firman-Mu jadi dalam kehidupan kami dan tertanam di tanah yang bertumbuh subur dan kami menghasilkan buah-buah yang sangat lebat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin.